Kalau gua ngasih pilihan ke kalian semua buat milih, kira-kira manakah yang lebih rusak? Industri EV atau industri seiyu? Kalau gua sih kayaknya ngikut pendapat Kokona Yuzuki yang merupakan seorang aktris EV dan juga seorang seiyu. Kalau industri seiyu ternyata lebih rusak dibandingkan dengan industri EV. Dan kenapa gue percaya? Dikarenakan Kokona Yuzuki masuk ke dalam kedua industri tersebut. Tentunya, ia memiliki teman kerja di mana ia dapat mengetahui berbagai isu dari teman-temannya. Jika di video gue sebelumnya, gue sempat ngebahas susahnya menjadi seorang seiyu, di video ini, kenyataan tersebut akan terasa lebih pahit dikarenakan ada beberapa dark story dari pengalaman seiyu selama berada di industri tersebut. Dan sebelum gue mulai, kayaknya gue bisa ngasih saran ke kalian kalau kalian bisa stop video ini sebentar, kemudian ngambil beberapa snack atau minuman, dikarenakan gue akan bercerita dan semoga kalian menyukainya. Well, if you want to know more, let's check this out. Mungkin gue akan mulai ngebahas dari momen interview Kokona dalam suatu talk show. Talk show tersebut awalnya membahas tentang mengapa perempuan bekerja di industri EV. Dan pada suatu momen, topik pembicaraan berganti ke dunia seiyu dengan pertanyaan moderator. Kira-kira apa hal-hal yang tidak menyenangkan ketika berada di industri voice actor atau seiyu? Dan Kokona pun menjawab dengan mengatakan kalau menurutnya industri tersebut merupakan industri tergelap yang pernah ada. Dikarenakan sekuat apapun mereka yang terjun pada industri tersebut, mulai dari masuk sekolah seiyu hingga masuk ke sebuah agensi, beberapa dari mereka akan berakhir dengan casting coach atau jika di Jepang dikenal dengan makura egyo. Bagi yang belum tahu, istilah casting coach atau makura egyo merupakan suatu kegiatan hubungan intim antara atasan dengan bawahan sebagai imbalan dari bawahan untuk jasa dari atasan. Ya, kalau konteksnya seiyu, berarti jasa atas peran yang diberikan kepada seiyu. Contoh nih, katakanlah namanya Asan. Asan. Ikut audisi voice acting untuk suatu anime. Kemudian, Asan ternyata bisa lolos dengan syarat harus melakukan casting coach dengan salah satu petinggi produksi anime tersebut. Ya, ini adalah kenyataan dari dunia seiyu. Dan kejadian ini benar diungkap oleh seiyu yang bernama Hiroko Konoshi dan juga Yurine Hase. Yurine Hase merupakan voice actress yang memerankan karakter Yukiho di anime Idol Master. Buat kalian yang nggak mengenal dengan seiyu ini di tahun sekarang adalah suatu hal yang wajar sih, dikarenakan ia sudah meninggalkan dunia seiyu sejak lama. Ya, bisa dibilang gue juga kasihan juga sama Yurine Hase ini. Kan ia selalu mendapatkan pengalaman buruk dan hal tersebut saling terhubung. Mari kita kembali ke tahun 2009. Di mana Yurine Hase banyak mendapatkan surat ancaman kematian dikarenakan ia ketahuan memiliki pacar yang membuat fansnya tidak senang. Ya, gimana ya? Sebenarnya untuk di Jepang hal ini biasa sering terjadi dikarenakan ketika ada suatu idol yang mereka ketahuan pacaran, biasanya idol tersebut mesti akan dikirimi surat ancaman seperti ini. Cuma Yurine Hase ini kan dia voice actress gitu loh, bukan idol gitu. Jadi agak gimana gitu menurut gue ya. Dan dikarenakan masalah tersebut, Yurine Hase mengalami trauma dan juga stres. Oleh karena itu, dia tidak berani untuk tampil ke publik. Tidak dapat tampil ke publik merupakan suatu kerugian bagi pihak produksi anime. Dikarenakan event publik adalah suatu kegiatan marketing agar anime mereka semakin laris. Ya, hal ini sudah gue dijelasin di video sebelumnya sih. Oleh sebab itu, ia keluar dari seiyu anime Idol Master dan perannya digantikan oleh Azumi Asakura. Saat ia diberitahu alasan pengeluarannya, ia merasa bahwa alasan tersebut merupakan kebohongan semata yang diberikan manajernya kepadanya. Dan setelah 10 tahun berlalu, pada tahun 2020 kemarin, Yurine Hase mengungkapkan bejatnya industri seiyu melalui streaming yang dilakukan di platform showroom. Dalam streaming tersebut, ia mengatakan kalau ia pernah ditawari untuk melakukan casting coach saat ia berada dalam produksi anime yang digarap oleh Sunrise. Akan tetapi, Yurina menolak ajakan tersebut dan akhirnya ia diberitahu kalau ia dihapus dari perannya. Nah, buat kalian yang nggak tahu, anime Idol Master merupakan anime yang digarap oleh Sunrise. Dan kalau kalian bilang, kan bisa aja anime yang lain. Ya, yes sih, cuma sayangnya
Yurina sampai saat itu hanya mempunyai kontrak dengan Sunrise saat ia mengisi suara Yukiho di anime Idol Master. Hal ini diperkuat dengan omongan Kokona dalam talk show yang gue sebutin di awal tadi, di mana ia mengatakan kalau ia memiliki teman yang tergabung dalam anime idol yang populer, dan banyak dari generasi muda yang melakukan makura egyo atau casting coach. Dari sini kan ada suatu hubungan kan, di mana Kokona mengatakan kalau anime idol, di mana industri tersebut melakukan casting coach. Di sisi lain, kita mendapatkan informasi kalau Sunrise adalah tempat yang memproduksi anime idol, yaitu Idol Master. Sementara itu, di sisi lain, Yurina Hase, ia ditawari melakukan casting coach. Yang artinya, bisa saja casting coach ini tidak hanya ditawarkan oleh Yurina Hase, tapi juga ada kemungkinan tawaran tersebut berlaku untuk personil lain. Nah, ini gue ingin menggarisbawahi kalau ini barusan dugaan gue, dikarenakan gue tidak memiliki bukti-bukti yang cukup kuat untuk membuktikan hal tersebut. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, di mana ada juga seiyuu lain yang telah mengalami peristiwa casting coach, yaitu Hiroko Konoshi. Saat itu, ia diminta untuk mandi bersama dengan manajernya, Hara, dan seorang sutradara anime, yaitu Akitaro Daichi, yang merupakan sutradara untuk anime Fruit Basket garapan Studio Deen. Dari sudut pandang sutradara dan manajer, hal tersebut perlu dilakukan Konoshi sebagai bentuk terima kasih atas bantuan yang diberikan mereka kepada Konoshi, mulai dari sutradara yang terkadang mengajaknya untuk jalan-jalan, dan manajer yang mengajarinya mengenai bagaimana industri voice acting itu bekerja. Akan tetapi, Konoshi menolak ajakan tersebut. Hal itu membuatnya dijauhi di mana ia tidak lagi diajak untuk suatu perjalanan wisata, serta ia tidak mendapatkan peran untuk mengisi suara. Suatu momen yang jelas bahwa dirinya dihapus dari peran adalah ketika ia dihapus dari produksi anime Jubei-chan 2, The Counter Attack of Siberia Yagyu, di mana sebenarnya anime tersebut terinspirasi dengan kehidupan dari Konoshi tersendiri. Dalam artikel yang dibuat oleh Konoshi, tertuliskan bahwa saat itu ia dapat dikatakan satu-satunya orang yang menolak tawaran tersebut. Dikarenakan saat ia memasuki pemandian, ia dapat mendengar suara familiar antara pria dan wanita bersama dalam satu pemandian campur terbuka. Ia saat itu hanya dapat terdiam dengan perasaan bersalah. Konoshi juga mengatakan bahwa memiliki skill yang bagus merupakan hal yang tidak cukup saat berada di dunia seiyuu. Mengingat seorang kepala agensi pernah mengatakan, kau harus menjual dirimu sendiri. Dalam arti bagaimana seorang seiyuu mempromosikan diri mereka agar mendapatkan suatu pekerjaan, baik saat mereka tergabung dalam agensi atau saat mereka menjadi pekerja lepas. Nah, untuk seorang voice actress atau voice actor, mereka memiliki kekuatan yang lemah dalam suatu industri produksi anime. Dikarenakan kekuatan-kekuatan tersebut dipegang oleh mereka yang memiliki hak casting, seperti sutradara atau direktur produksi. Sebagai seiyuu yang memiliki kekuatan lemah, dapat dikatakan juga mereka memiliki sedikit pilihan antara mereka harus melakukan hal yang tidak mereka sukai atau kehilangan pekerjaan mereka. Menjadi seiyuu di Jepang tidak seindah yang kita lihat saat mereka tampil dalam suatu event, di mana terdapat kegilaan yang dapat membuat orang stres tingkat tinggi, mulai dari gaji yang tidak memadai, persaingan yang tidak sehat, perjuangan dengan melakukan apa saja, serangan dari netizen yang bisa dibilang sadis, dan bahkan pelecehan seksual. Nah, gue cuma berharap dunia voice acting di Indonesia yang masih berkembang ini semoga baik-baik aja. Dan terakhir, yang bisa kita lakukan sebagai penikmat anime adalah dengan menonton anime di platform legal sebagai upaya dukungan untuk kerja keras para voice actor. Nah, jika kalian ada pendapat lain tentang apa yang gue bahas ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah. Dan hai, Boku no Video Mete Kurete Arigato, Jamatane!